teman-teman bisa lihat banyak sekali uang yang ditaruh di sini. Masya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten ziarah Ahlul Bait bersama saya Lukman Hakim di channel Jejak Nil. Ya, sahabat semua, alhamdulillah sekarang kita berada di distrik Khalifah di kota Kairo Lama, distrik yang dulunya menjadi markas dini atau pusat keagamaan dan budaya, yang mana di dalamnya terdapat Syari Al-Ashraf atau jalan yang mulia, yang dalamnya terdapat makam-makam para Ahlul Bait Nabi SAW, di antaranya adalah Sayyidah Nafisah, cicit baginda Nabi SAW, yang insya Allah akan kita kunjungi pada kesempatan kali ini. Teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan sosok Sayyidah Nafisah ini, yang mana beliau adalah cicit baginda Nabi SAW dari jalur Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, dan beliau juga hidup sezaman dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang mujtahid mutlak, pendiri mazhab Syafi'i. Ya, kalau Sayyidah Nafisah itu masuk ke Mesir pada tahun 193 Hijriah, Imam Syafi'i itu datang ke Mesir pada tahun 199 Hijriah. Dan dikisahkan ya, Imam Syafi'i pernah meminta doa kepada Sayyidah Nafisah dan juga mendengarkan hadis yang dibacakan oleh Sayyidah Nafisah radhiyallahu taala anha. Dan insya Allah kita nanti ketika masuk ke dalam akan bercerita lebih banyak mengenai sosok yang mulia ini, yang namanya sangat harum dalam Tabaqat Al-Ashraf. Ya, luar biasa, di sini ramai sekali ya teman-teman. Ya, bisa tengok orang-orang berkumpul di Maidan Sayyidah Nafisah ini ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki arah di masjidnya teman-teman. Masya Allah, masjidnya semakin bagus. Waktu corona saya kesini tuh dalam perbaikan, dan sekarang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Jadi masjid ini sangat besar dan bergaya arsitektur Mamlukiyah ya, dari dinasti Mamluk, karena memang masjid ini dibangun pada masa Sultan Muhammad Nasir ibn Qalawun. Kita sekarang akan memasuki kawasan makamnya dari sini ya, dari masjidnya. Masya Allah, ini masjid beliau sangat besar dan bersih ya, mihrabnya. Masya Allah. Ini hari Jumat teman-teman, bayangkan setelah sholat Jumat orang-orang banyak yang bermukim di sini, beriktikaf sejenak untuk membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi SAW, berzikir dan lain sebagainya. Ada tulisan Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah sampai datang kematian kepadamu. Ini kita mau masuki makam beliau, di sebelah sana itu makam beliau. Kita bisa tengok di sini teman-teman, ada tulisan. Di sini sebutkan ya, wafatuha taqalsi ila jiwa rabbiha fi yaumil jum'ah. Jadi beliau itu meninggal pada hari Jumat bulan Ramadan tahun 208 Hijriah, yaitu umurnya sama ketika meninggal dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu usia 63 tahun ketika beliau menjelang akhir hayatnya. Jadi suaminya itu Ishaq al-Mu'taman ingin membawa Sayyidah Nafisah untuk dimakamkan di Baqi di Madinah dekat dengan kakeknya, tapi orang Mesir itu menolak ya, karena mereka ingin Sayyidah Nafisah itu dikuburkan di Mesir ya. Lalu datanglah Rasulullah SAW di dalam mimpi Ishaq al-Mu'taman, kemudian berkata, ya Ishaq la tu'arid ahla Misr fi Nafisah li anna rahmah fatanazzal alaihim bi barakatiha. Ya wa Ishaq, jangan kamu menentang orang Mesir terhadap keinginan mereka agar Sayyidah Nafisah dimakamkan di Mesir, di Kairo, karena rahmat itu akan turun kepada mereka dengan keberkahan Sayyidah Nafisah. Akhirnya Sayyidah Nafisah pun dimakamkan di rumah beliau yang sekarang menjadi makamnya. Kita sekarang mau memasuki kawasan makam beliau ya teman-teman. Ya Allahumma akrimna bihubbiha wanfa'na bibarakatiha wa qarribna bimawaddatiha ila jaddiha al-mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu Hamidum Majid. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira.
Besar-besar masih gampang. Masya Allah. Teman-teman bisa lihat banyak sekali uang yang ditaruh di sini. Ada yang nyelip-nyelip tuh. Masya Allah. Luar biasa. Orang-orang dari penjuru dunia berziarah makam beliau, mendoakan beliau. Jadi teman-teman, dulunya ini tidak ada kubah seperti ini ya, hanya makam saja. Dan ketika masa dinasti Fatimiyah, beliau membangun kubah untuk menaungi makam daripada sosok yang mulia ini, yaitu Sayyidah Nafisah an-Nafi'ah fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, sebelum beliau meninggal, di akhir masa hidup beliau, Sayyidah Nafisah menggali kuburannya sendiri ya, di tempat yang sekarang menjadi makam beliau. Dan dikisahkan oleh keponakannya yang bernama Zainab binti Yahya Al-Mutawaj yang menjadi khadimah atau pelayan beliau selama 40 tahun, dikisahkan bahwasanya Sayyidah Nafisah itu biasa menghatamkan Al-Quran. Bahkan sebelum menjelang wafatnya beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 20.000 kali. Semasa hidupnya juga beliau menghabiskan waktu malam-malamnya untuk beribadah, dan siang harinya beliau berpuasa. Dikisahkan juga teman-teman ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelang wafatnya ketika beliau sering merasa sakit, Imam Syafi'i biasa mengutus muridnya ya, seperti Al-Muradi, Al-Jizi untuk menghadap ke Sayyidah Nafisah, memintakan doa agar diberikan kesembuhan untuk Imam Syafi'i. Dan ketika muridnya pulang ke rumah Imam Syafi'i, tidak didapati kecuali Imam Syafi'i itu sudah sembuh. Itu diantara karomah beliau ya, doanya sangat mustajab. Dan suatu ketika ya, Imam Syafi'i sudah merasa sakit yang amat menyesakkan. Imam Syafi'i pun minta kembali murid-muridnya untuk datang ke Sayyidah Nafisah memintakan doa agar diberikan kesembuhan. Dan Sayyidah Nafisah ketika itu mendoakan Imam Syafi'i ya, semoga Allah SWT memberikan keberkahan atau kenikmatan Imam Syafi'i agar melihat wajahnya Allah yang mulia. Itu menandakan bahwasanya ajalnya sudah semakin dekat. Dan terbukti Imam Syafi'i pun akhirnya meninggal pada tahun 204 Hijriah, 4 tahun sebelum Sayyidah Nafisah meninggal. Dan Imam Syafi'i berpesan kepada para muridnya agar Sayyidah Nafisah itu juga turut mensolatkan jenazahnya. Dan ketika Imam Syafi'i meninggal, Gubernur Mesir yang bernama Sari bin Hakam pun membawa jenazah beliau itu melewati rumah Sayyidah Nafisah ya, untuk disolatkan. Dan Imam Buwaiti, murid Imam Syafi'i, juga pernah menceritakan ketika beliau meninggal, beliau itu berada di pangkuan daripada Sayyidah Zainab binti Yahya Al-Mutawaj, dan menjelang akhir hayatnya beliau membaca surat Al-An'am yang berbunyi lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan bagi mereka ya, orang-orang soleh, orang-orang mukmin, itu akan mendapatkan rumah mereka itu adalah darussalam, yaitu surga ya, dan Allah sebaik-baik pelindung mereka dari apa-apa yang mereka kerjakan semasa hidup. Baik sahabat Cakil semua, kita sekarang berada di pekarangan atau di sohan halaman daripada Masjid Sayyidah Nafisah. Di hadapan kita ini adalah makam beliau yang mulia. Sayyidah Nafisah sendiri itu lahir pada tahun 145 Hijriah di kota Madinah. Tahun yang sama ketika ibu kota Abbasiyah itu didirikan, yaitu Baghdad, oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang mana Sayyidah Nafisah ini lahir 5 tahun lebih awal daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Sayyidah Nafisah memiliki nasab yang sangat mulia. Kalau kita runtutkan nasabnya, Sayyidah Nafisah itu adalah anak daripada Sayyid Hasan Al-Anwar Ibn Zaid Al-Ablaj Ibn Al-Hasan As-Sibt Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bapaknya ya adalah seorang gubernur Madinah yang diberikan amanah oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah daripada Abbasiyah, untuk mengatur kota Madinah. Dan beliau ya, Hasan Al-Anwar ini dikenal sebagai Syekh Asy-Syekh, gurunya para guru dan orang yang paling dermawan di masa itu di kota Madinah. Sayyidah Nafisah ketika masa kecil pun beliau sudah berada di ruang lingkup yang ideal. Beliau banyak bergaul dengan istri-istri para sahabat, yaitu sahabi ya, dan Sayyidah Nafisah juga sangat mencintai ibadah dari umur masih kecil. Dan ketika beliau sudah beranjak remaja, yaitu pada usianya 16 tahun, banyak sekali orang-orang mulai berdatangan ke rumah bapaknya
Untuk apa? Untuk melamar Sayyidah Nafisah. Tapi apakah diterima? Tidak. Ya, jadi banyak ditolak oleh Said Anwar ini daripada orang-orang soleh yang melamar Sayyidah Nafisah. Sangat wajar ya Sayyidah Nafisah itu banyak dilamar karena mereka melihat Sayyidah Nafisah ini adalah ahli ibadah ya, orang yang gemar beribadah. Siapa yang nggak mau punya istri soleha yang setiap hari didoakan kebaikan oleh istrinya tersebut? Ya, hingga suatu ketika datang sepupunya sendiri ya yang bernama Ishaq Al-Mu'taman untuk melamar Sayyidah Nafisah. Kalau kita runtutkan nasabnya, yaitu Ishaq Al-Mu'taman ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi masih sepupuan, dan tentu ya orang tersebut adalah sosok yang sangat mulia, berasal dari garis keturunan yang sangat mulia juga. Lalu apakah serta-merta Said Ishaq Al-Mu'taman ini diterima oleh Said Al-Anwar? Tidak. Iya, justru Said Ishaq sempat digantungkan beberapa masa, sehingga Said Ishaq ini akhirnya galau dan pergi ke makam Rasulullah SAW. Ya, beliau curhat kepada Sayyidina Rasulullah SAW ya tentang lamarannya yang masih menggantung, artinya belum diterima. Hingga pada suatu malam Rasulullah SAW pun datang ke dalam mimpi Said Hasan Anwar dan menyuruhnya untuk menikahkan anaknya atau untuk menerima lamaran Said Ishaq Al-Mu'taman kepada Sayyidah Nafisah, dan menikah mereka berdua hingga dikaruniai 2 orang anak. Said Ishaq Al-Mu'taman akhirnya ditunjuk menjadi wali atau gubernur Madinah setelah wafatnya Said Al-Anwar atau bapaknya Sayyidah Nafisah, dan beliau tinggal di kota Madinah bersama Sayyidah Nafisah selama beberapa tahun. Dan dalam sebuah riwayat yang dikisahkan oleh Zainab binti Yahya Al-Mutawwash, yaitu keponakannya yang juga menjadi khadim daripada Sayyidah Nafisah, dikisahkan bahwasanya Sayyidah Nafisah ini suka banget membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamkan Al-Quran, dan beliau biasa menafsirkan Al-Quran. Bahkan beliau biasa berdoa untuk diberikan kesempatan mengunjungi Baitul Maqdis dan juga mengunjungi makam kakek buyutnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga pada tahun 193 terkabullah ya mimpi beliau, doa beliau, dan akhirnya beliau bersama suaminya Ishaq Al-Mu'taman datang dari Madinah menuju Palestina untuk berziarah ke Baitul Maqdis dan juga makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Palestina beliau pun beranjak ke sebelah barat untuk mengunjungi negeri Mesir. Dan sebelum kedatangan ini orang-orang Mesir itu udah pada tahu, udah pada mendengar kabar kedatangan Sayyidah Nafisah bersama suaminya, dan dikisahkan dalam kitab Mursyiduz Zuwar ila Khuburil Abror karya Syekh Muwafaquddin Ibnu Utsman yang wafat tahun 615 Hijriah, dikisahkan bahwasanya penduduk Mesir ketika itu berbondong-bondong datang ke kota Arish yang berada di utara Sinai berbatasan dengan wilayah Palestina. Mereka berbondong datang dengan tandu-tandu ya untuk menyambut kedatangan Sayyidah Nafisah dan membawanya dari Arish ke kota Kairo. Sampainya kota Kairo, beliau pun diberikan tempat tinggal oleh seorang pebisnis tajir Treasuries Kairo ketika itu yang bernama Jamaluddin Al-Jassosi. Beliau tinggal di sana selama beberapa masa, dan sampai ke Sayyidah Nafisah ada seorang Yahudi ya yang memiliki anak yang cacat, tidak bisa berjalan. Ketika itu ibunya ingin pergi ke pemandian umum, dan ibunya bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu mau ikut pemandian umum atau tinggal di rumah?" Lalu anaknya tiba-tiba nyeletuk nih, "Wah, ibuku, di samping rumah kita ini ada orang mulia ya, yaitu Sayyidah Nafisah, titipin aja saya di rumah beliau." Akhirnya ibunya itu meminta izin kepada Sayyidah Nafisah untuk menitipkan anaknya, dan diletakkanlah di sudut rumahnya. Ketika itu Sayyidah Nafisah hendak berwudu. Ketika Sayyidah Nafisah melihat anak tersebut, ya Sayyidah Nafisah pun mengalirkan bekas wudunya ke kaki anak tersebut ya yang cacat. Kemudian Sayyidah Nafisah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini diberikan kesembuhan, diangkat penyakit cacatnya. Nah, setelah didoakan oleh Sayyidah Nafisah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala anak tersebut pun bisa berjalan kembali. Ketika pulang ke rumah ibunya, anak tersebut menceritakan apa yang telah dialami. Ibunya dan ayahnya yang seorang Yahudi ini pergi ke rumah Sayyidah Nafisah untuk apa? Untuk memeluk Islam. Itulah diantara karomah yang dimiliki oleh Sayyidah Nafisah ya. Nah, semenjak peristiwa tersebutlah orang-orang Mesir itu semakin banyak yang berkunjung ke rumah beliau ya, untuk meminta doa, meminta nasihat. Sayyidah Nafisah pun akhirnya terganggu untuk beribadah, dan beliau akhirnya memutuskan untuk pergi ke Hijaz, ke Madinah. Suaminya pun menyetujui ide tersebut untuk membawa Sayyidah Nafisah itu kembali ke kota Hijaz, ke kota Madinah. Orang Mesir nggak terima dong. Sosok yang mulia ini, sosok yang menjadi keberkahan bagi orang Mesir ini meninggalkan tanah mereka. Mereka nggak terima. Akhirnya mereka meminta kepada gubernur Mesir yang bernama As-Sar ibn Hakam untuk menahan Sayyidah Nafisah itu agar tidak meninggalkan negeri Mesir. Dan Sari ibn Hakam pun mendatangi Sayyidah Nafisah meminta beliau langsung untuk jangan pergi dari kota Kairo atas permintaan warga Mesir. Sari ibn Hakam memberikan usul untuk memberikan rumahnya yang berada di Darbus Hibah, rumah yang besar,
agar bisa menampung orang-orang yang mau berkunjung ke rumah Sayyidah Nafisah. Dan Sayyidah Nafisah pun mengusulkan kepada Sari bin Hakam agar orang Mesir mengunjungi rumah beliau itu 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Rabu dan juga hari Sabtu. Disetujuilah perkara tersebut sampai ketika Sayyidah Nafisah radhiyallahu taala anha dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala.